Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 6? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tema 5, wirausaha. Untuk pembelajaran 1, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Mata pelajarannya pada subtema 1 pembelajaran 1 ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sebelum kita lanjutkan, ayo pembiasaan tetap kita lakukan meskipun kalian belajar di rumah. Ayo kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, setelah kalian berdoa, kita jangan lupa, meskipun kita belajar di rumah, tetap di masa pandemi ini kita tetap menjaga dengan cara selalu memperhatikan 3M. Di antaranya, 1, kalian selalu cuci tangan setiap kali kalian melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, kalian memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah selalu jaga jarak. Nah, itu dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat, tetap sekolah. Baik, kita lanjutkan untuk tema 5 wirausaha, pembelajaran 1 subtema 1 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kompetensi dasarnya adalah untuk bahasa Indonesia mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Kemudian kompetensi dasar IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian kompetensi dasar untuk IPA yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak bersama. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Di sini, di buku tema ini ada pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Silakan kalian simak pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN ini, kalian pahami isinya, baca dengan teliti. Tiap paragraf isinya tentang apa? Berkaitan dengan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Silakan kalian simak dan baca. Baik, kalian sudah menyimak isi dari teks bacaan di sini. Ayo, kita lanjutkan. Nah, dari teks bacaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya adalah hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan karena mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, kita dapat mempelajari berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil di anjungan yang dikelola Sekretariat ASEAN. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Kemudian yang ketiga adalah apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Yang diperoleh Edo adalah pengalaman belajar bahwa makanan khas setiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Selanjutnya nomor 4, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni?
Nah, Beni memperoleh pengalaman belajar mengenai wayang asik, yaitu dari negara Brunei yang berbeda dengan wayang Indonesia. Nomor 5, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Nah, Udin memperoleh pengalaman belajar yaitu mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Kemudian yang nomor 6, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, seperti Udin, Beni, dan yang lainnya, apakah kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Ya, jawabannya menurut saya yang paling menarik adalah mengenal wayang asik dari Brunei karena berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Selanjutnya, nomor 7, tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Yang pertama adalah Pameran Budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN. Kemudian yang kedua, anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Kemudian yang nomor 3, menyaksikan Pameran Budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang sangat berharga. Baik, bagaimana pertanyaan dari ketujuh ini? Selanjutnya, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan oleh antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari bersama ya. Nah, negara-negara yang bergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Nah, kalian mencari informasi bisa secara kelompok di rumah atau bisa bekerja sama dengan orang tua. Nah, di luar dari informasi yang sekarang kita bahas ya. Di sini kita akan mencari informasi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia dalam negara ASEAN seperti apa? Dan posisi Indonesia di bidang ekonomi, perannya dalam lingkup ASEAN apa? Yuk, kita sama-sama bahas. Nah, di sini peran Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN diantaranya ada 6 poin, yaitu 1, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT pertama. Kemudian yang kedua, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang nomor 3, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Nomor 4, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim atau kelautan. Kemudian yang nomor 5, memastikan sentralitas ASEAN. Kemudian yang keenam, turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Nah, peran Indonesia, kalau kalian ada informasi yang lain boleh ditambahkan dalam buku tulis kalian. Kemudian apa saja sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN? Yang pertama, melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara, tentunya yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, peran Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian nomor 5, Indonesia sebagai pendiri organisasi APEC dan APTA, dan juga negara Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor. Kemudian nomor 6, Indonesia ikut mensukseskan Visit ASEAN Years tahun 1992. Kemudian nomor 7, di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN.
Kemudian Indonesia menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Kemudian Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu negara Indonesia menyediakan tenaga kerja ke Malaysia. Kemudian, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Nah, itu adalah peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN dan juga peran Indonesia dalam bidang khusus ekonomi bersama negara-negara ASEAN. Bagaimana? Kalian bisa? Yuk, kita selanjutnya materi berikutnya. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan belajar materi tentang IPA yaitu magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, mungkin kalian sudah mengenal yang namanya benda yang disebut dengan magnet. Yuk, kita sama-sama membahasnya. Nah, di sini ada macam-macam magnet. Di sini ada yang namanya magnet batang. Kemudian ada magnet silinder. Ada magnet jarum. Ada magnet ladam atau berbentuk magnet U. Dan juga magnet lingkaran. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Satu, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki 2 kutub. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Nah, tadi sudah disebutkan di gambar yang kita amati bersama. Di antaranya ada magnet silinder, magnet batang, magnet jarum, magnet ladam. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. U adalah utara pada magnet dan S adalah selatan pada magnet. Jika kutub magnet yang sama, misalnya U dengan U, kemudian didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub magnet yang berbeda antara U dan S didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Kemudian kalau magnet silinder menyerupai tabung panjang. Kemudian magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Kemudian magnet U atau magnet ladam berbentuk seperti tapak kuda atau serupa dengan huruf U. Kemudian magnet keping atau lingkaran, magnet ini memiliki bentuk menyerupai keping logam. Nah, bagaimana 4 pertanyaan ini? Baik, materi selanjutnya kita bahas bersama. Di sini tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa, yaitu batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Silakan kalian simak dan baca di buku tema siswa yang kalian punya. Nah, silakan baca dulu. Selanjutnya, di sini ada kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Silakan kalian simak dan baca dengan teliti berkaitan dengan kutub-kutub magnet. Kita ke materi berikutnya. Nah, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Coba sebelum ke materi, coba kalian pernah tidak
mengenal yang namanya formulir. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Pasti pernah kalian mengisi formulir seperti yang tadi disampaikan. Contohnya, ketika kita daftar sekolah sebelumnya, kita diminta untuk mengisi formulir dan memasukkan identitas untuk keperluan data sekolah. Kemudian, formulir ketika kita ikut lomba dan kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh formulir ya. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nah, di sini bentuk formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN terdiri dari satu, ada identitas diri. Kemudian yang nomor 2, jenis lomba yang akan diikuti. Coba lihat. Nomor 1, identitas diri terdiri dari ada nama lengkap, kemudian umur, kelas, kemudian alamat. Nah, tentunya di sini adalah alamat rumah ketika kalian akan mengisi formulir ini. Kemudian nomor telepon rumah, kemudian nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Nah, kemudian pada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN ini, jenis lomba yang akan diikutinya apa? Nanti kalian mencantumkan lombanya yang akan diikuti adalah sesuai dengan formulir pendaftarannya, yaitu lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian kalian juga jangan lupa membubuhkan tanda tangan. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Sama yang pertama, harus menuliskan identitas diri. Di antaranya ada nama lengkap, kemudian harus mencantumkan umur, kemudian kelas berapa, dan mencantumkan nomor induk siswa atau NIS. Yang kedua adalah jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, kalian akan mencantumkan. Nah, ketika kalian mengisi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, kalian harus mencantumkan pilihan ke-1 ekstrakurikulernya apa. Contohnya kalau misalnya di sekolah ada tari, ada misalnya paduan suara, ada drum band, ada basket, ada futsal. Nah, sebagai pilihan ke-1-nya apa? Pilihan keduanya apa? Silahkan. Nah, artinya di situ kalian harus mengisi yang kalian pilih ekstrakurikulernya. Kemudian jangan lupa juga tanda tangan dan juga nama lengkap kalian harus dilengkapi. Nah, itu adalah 2 contoh formulir. Yang pertama adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian yang kedua adalah contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa membedakan dari keduanya? Baik, selanjutnya. Nah, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan formulir. Yang pertama, ayo kita bahas bareng. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Yang ditemukan dalam kedua formulir adalah kedua-duanya menuliskan identitas diri pribadi sama jenis yang akan diikutinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaannya antara formulir A dan formulir B? Maksudnya yang tadi formulir pertama dan formulir kedua. Perbedaannya adalah formulir A digunakan untuk mendaftarkan lomba dan formulir B digunakan untuk mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apa tujuan dari formulir A atau formulir yang pertama? Tujuannya yaitu untuk mendaftar perlombaan cerdas cermat ASEAN. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan dari formulir B atau formulir yang kedua? Tujuannya untuk mengajukan diri menjadi anggota ekstrakurikuler. Yang nomor 5, mengapa formulir itu kita butuhkan? Jawabannya, untuk mendata identitas diri seseorang dan sebagai bentuk persetujuan untuk mengikuti kegiatan. Kemudian pertanyaan nomor 6,
Kapan kita mengisi formulir? Nah, kita mengisi formulir yaitu pada saat kita akan mendaftar kegiatan. Kemudian pertanyaan yang nomor 7, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Baik, bagaimana bahasan hari ini berkaitan dengan tema 5, pembelajaran 1, subtema 1. Di antaranya ada pembelajaran IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Pembelajaran untuk hari ini cukup sekian. Semoga pembahasan ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian tunggu pembelajaran tema 5 untuk pembelajaran 2 masih subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.